warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari Pratama Tambunan. Saya berasal dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dalam program studi Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai logaritma. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa like, komen, share ke kawan-kawan kalian, dan subscribe. Oke, di sini pada bab pembahasan kali ini saya akan menjelaskan 4 sub pokok pembahasan dalam logaritma. Yang pertama itu ada pengertian logaritma, yang kedua itu adalah persamaan sifat-sifat logaritma, yang ketiga ada persamaan logaritma, dan yang terakhir ada pertidaksamaan logaritma. Baik, saya akan menjelaskan sub pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian logaritma. Pengertian logaritma. Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen atau perpangkatan. Di sini ada hubungan antara eksponen atau perpangkatan dan logaritma. Di sini ada A pangkat C sama dengan B akan menjadi A log B sama dengan C, dengan keterangan yaitu A adalah basis atau bilangan pokok, B adalah numerus, dan C adalah hasil dari logaritma. Di sini ada contoh seperti ini. Yang pertama yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini saya akan menjelaskan dari hubungan antara perpangkatan ke logaritma. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jika diubah menjadi logaritma menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Pangkat pada perpangkatan ini adalah hasil dari logaritma. Yang kedua yaitu 5 pangkat 2 sama dengan 25. Apabila diubah menjadi logaritma yaitu 5 log 25 sama dengan 2. Baik, saya akan menjelaskan sub pokok pembahasan yang kedua yaitu sifat-sifat logaritma. Yang pertama itu ada A log A sama dengan 1. Ketika bilangan pokok atau basis dan numerus yang sama akan menghasilkan angka 1 atau hasil 1. Yang kedua itu ada A log 1 sama dengan 0. A log A pangkat N sama dengan N. N-nya pindah ke depan dan menghasilkan A log A. A log A kan tadi kan 1. Jadi N kali 1 pasti hasilnya N. Yang kedua itu A log B pangkat N sama dengan N A log B. Kenapa tidak seperti yang sebelumnya, sifat yang sebelumnya? Karena di sini antara basis dan numerusnya memiliki nilai yang berbeda. Oke, sifat selanjutnya yaitu A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Yang selanjutnya A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Sifat yang selanjutnya yaitu A log B dikali B log C dikali C log D dengan hasil A log D. Dan sifat yang terakhir yaitu A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B. Kenapa dia menghasilkan M per N A log B? Nih, pada pangkat di numerusnya dia sebagai pembilang di hasil logaritmanya, dan basis pangkat basis menjadi penyebut di hasil logaritmanya. A log B tetap ikut menjadi sifatnya karena dia memiliki nilai yang berbeda antara basis dan numerusnya. Selanjutnya contoh, nilai dari 2 log 48 ditambah 5 log 50 dikurang 2 log 3
dikurang 5 log 2 adalah langkah pertama yang harus kita selesaikan, yaitu kita harus menyamakan antara nilai pokok atau basisnya. Nah, ini kan memiliki perbedaan, yaitu kita samakan dulu yang yaitu 2 log 48 pasti temannya akan dengan min 2 log 3 dan ditambah 5 log 50 dikurang 5 log 2. Setelah semuanya sama, langsung kita masukkan ke sifat-sifat yang ada. Nah, pada soal ini sifat mana yang pertama kita lakukan? Yaitu sifat pada yang nomor 6. Karena dia kurang menghasilkan A log B per C. Jadi 2 log 48 per 3 ditambah 5 log 50 per 2. 2 log 48 per 3 sama dengan 2 log 16 ditambah 5 log 50 per 2 sama dengan 5 log 25. Oke, kita pangkatkan. Nih, 2 log 2 pangkat 4 ditambah 5 log 5 pangkat 2. Oke, kita memakai sifat yang nomor 3, yaitu ketika A log A pangkat N menghasilkan N. Di sini 4-nya sebagai N, kita majukan. Ya, 2 log 2 ditambah 2-nya di pangkat ini kita majukan dikali 5 log 5. Setelah itu, ketika 2 log 2, kita memakai sifat yang pertama. Ketika bilangan pokok atau basisnya sama dengan numerusnya menghasilkan nilai 1. 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 6. Baik, saya akan menjelaskan subpokok pembahasan yang ketiga, yaitu persamaan logaritma. Persamaan logaritma adalah persamaan yang mengandung fungsi X di dalamnya. Di sini ada beberapa sifat-sifat dari persamaan logaritma. Yang pertama itu, jika A log fungsi fx sama dengan A log P, maka fx sama dengan P dengan fx besar dari 0. Yang kedua itu adalah jika A log fx sama dengan A log gx, maka menghasilkan fx sama dengan gx. Dan sifat yang terakhir yaitu ketika ada fungsi hx log fungsi fx sama dengan fungsi hx log fungsi gx, maka fx sama dengan gx. Oke, di sini saya ada contoh, yaitu nilai x yang memenuhi persamaan 3x tambah 2 log 7x dikurang 5 sama dengan 3x ditambah 2 log 5x ditambah 3. Oke, di sini kita memakai sifat yang ketiga, karena di soal 3x tambah 2 adalah fungsi hx. Karena fungsi hx-nya ini sama, jadi kita langsung maka fx sama dengan gx nilainya, yaitu 7x dikurang 5 sama dengan 5x ditambah 2. Lalu masukkan sesama jenisnya. 7x dikurang 5 pindah ruas menjadi negatif ditambah 3 ditambah 5, yaitu 7x dikurang 5x menghasilkan 2x dikurang sama dengan 3 ditambah 8 sama dengan 8. Langsung saja x sama dengan 8 dibagi 2 menghasilkan 4. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan dari 3x ditambah 2 log 7x dikurang 5 sama dengan 3x tambah 2 log 5x tambah 3, yaitu 4. Baik, saya akan menjelaskan
masuk pokok pembahasan yang terakhir, yaitu pertidaksamaan logaritma. Pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan yang mengandung fungsi-fungsi logaritma. Yaitu di sini ada a log fungsi fx besar dari a log fungsi gx. Maka yang pertama yaitu fx besar dari gx dengan a besar dari 1. Yang kedua, fx kecil dari gx dengan a besar dari 0 dan b kecil dari 1. Di sini ada langkah-langkah penyelesaiannya, yaitu yang pertama itu syarat dari kita harus mencari apakah fungsi fx dan gx itu besar dari 0. Yang kedua, selesaikan dengan langkah-langkah ini. A log fx besar dari a log gx. Yang pertama, fungsi f besar dari gx dengan a besar dari 1. Yang kedua, jika fx kecil dari gx dengan a besar dari 0 dan a kecil dari 1. Di sini ada contoh soal, yaitu nilai x yang memenuhi pertidaksamaan dari 2 log 2x dikurang 7 besar dari 2. Yaitu langkah-langkahnya, kita harus mencari apakah gx itu besar dari 0 atau tidak. Yaitu 2x dikurang 7 besar dari 0, 2x besar dari 7, 7-nya kita pindahkan ke kanan, ruas kanan menjadi positif, dan menghasilkan 2x besar dari 7. Lalu kita pindah ruaskan ini, kita bagi x besar dari 7/2. Karena x besar dari 0, maka kita lanjutkan langkah-langkah yang kedua, yaitu 2 log 2x dikurang 7 besar dari 2. Di sini kita harus memanipulasi ke bentuk logaritma yang dari hasilnya 2 menjadi 2 log 2 pangkat 2. Oke. Langkah selanjutnya yaitu 2 log 2x dikurang 7 besar dari 2 log pangkat 4. 2 log 4. Karena di sini memiliki antara bilangan pokok atau basisnya yang sama, maka menghasilkan fx besar dari gx yaitu 2x dikurang 7 besar dari 4. Kita pindah ruas 7 sesama jenis, langsung menghasilkan 4 ditambah 7 sama dengan 11, dan 2x besar dari 11, dan hasil terakhir x besar dari 11. Jadi nilai x yang memenuhi pertidaksamaannya yaitu 11/12. Baik, hanya itu penjelasan dari saya kepada teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.